Abi Mas'ud Uqbata bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qol an Abi Mas'ud, dari Abi Mas'ud, itu nama lakopnya, namanya Uqbah bin Amr, namanya Uqbah bin Amr, dapat lakopnya an Abi Mas'ud. Dia itu al-Ansori, orang Ansor, berarti penduduk Madinah ya, penduduk Madinah. Terus al-Badri, dia itu al-Badriyu itu gelar orang yang ikut perang Badar. Jadi orang ikut perang Badar itu al-Badriyu. Itu sangat terkenal sekali perang Badar itu. Jadi dia ini termasuk perang Badar, ikut perang Badar. Jadi orang Ansor berarti orang Madinah. Kalau orang yang Mekah namanya muhajir ya. Dan dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau Ansor orang Madinah. Radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna mimma adrakan nasu, sesungguhnya minma dari apa, sebagian dari adrakan nas yang diketahui, yang dikenal, diketahui oleh manusia, min kalamin nubuwatil ula, dari ucapan para nabi yang terdahulu. Apa itu? Idza lam tastahyi tastahyi ya, tastahyi, istahya yastahyi, malu. Idza lam tastahyi pasna masikta, maka perbuatlah masikta, apa yang kamu mau, sesuka kamu ya. Maka perbuatlah masikta, apa yang kamu mau, sesuka hatimu, jadinya begitu terjemahannya. Jadi ini hadis ya, yang disabdakan oleh Rasul, didengar, diterima oleh Uqbah bin Amr yang dengan lakobnya Abi Mas'ud. Dia bilang begini, sesungguhnya di antara yang diketahui oleh manusia dari ucapan nabi-nabi dulu. Jadi maksudnya begini, pokoknya setiap nabi ngomong begitu maksudnya ya. Setiap nabi ngomong begitu. Di omongan ini kan kalau ada nabi dari dulu kemudian begitu aja, berarti syariat itu ada pada setiap nabi, nggak pernah dihapus. Berarti ini nilainya sangat penting, nggak berubah-berubah. Jadi itu maksudnya innama mimma ma'adrakan nasu, sesungguhnya di antara apa-apa atau sebagian dari apa yang diketahui, dikenal oleh manusia daripada ucapan kenabian sejak dahulu adalah idza lam tastahi pasna'i masyita. Kalau bahasa kita, kalau kamu nggak punya malu, udah kerjain apa aja, seperti itu. Nah, kalimat ini apa maksudnya ini? Idza lam tastahi, kalau kamu tidak punya malu, pasna,
maka kerjakan masita apa yang kamu mau. Hadis yang keberapa itu ya? Hah? Kok ini bab-bab ini? Hadis yang ke-20. Jadi kata ulama begini, ai ma ittafaqu alaihi syarayu li'annahu ja'a fi awaliya wa tatabi'at baqiyatuha alaihi idzil haya lam yazal fi syara'il anbiya'il awwalin mamduhan ma'muran bihi. Bahwasanya sepakat bahwasanya syariat itu yang datang dari nabi yang zaman dulu diikuti nabi berikutnya, tetap aja syariat malu itu ada. Jadi ya tadi dikatakan seperti itu, tidak dihapus ucapan seperti itu. Sekarang yang kita perlu pahami kalimatnya apa itu ya. Kalau kamu tidak malu, bahasa kitanya, kalau kamu kagak punya malu, berbuatlah sesuka hatimu. Waqtalafal ulama'u fi ma'naha. Ada beda pendapat di antara ulama memahami redaksi ini, dia pahami seperti itu. Pendapat pertama mengatakan qala ba'duhum ma'naul khabar. Sebagian mengatakan artinya ini kata-kata silahkan kerjakan itu kan bentuknya bentuk perintah, kerjakan. Tapi kata ulama bukan, itu maknanya khobar. Kalau khobar bukannya perintah, jadi maksudnya kamu mengerjakannya. Jadi kalimatnya dikatakan, lafaznya seakan-akan wa in kana labzul amr fa kana qala idza lam na ka hayau fa'alta masita. Kalau kamu nggak punya malu, pasti kamu ngerjain apaan aja yang kamu mau, begitu. Jadi bukannya perintah. Kalau kamu udah nggak punya malu, pasti apaan aja kamu kerjain udah. Itu kan bukan perintah, namanya berita. Kamu akan ngerjain apaan aja kalau kamu nggak punya malu. Nggak ngelihat dosa besar, nggak ngelihat dosa kecil, nggak ngelihat perbuatan tercela, nggak juga ngelihat perbuatan terpuji. Pasti kamu kerjakan. Kalau nggak punya orang, kalau nggak punya malu, bukannya ngerjain apaan aja. Kamu kalau udah nggak punya malu, ngerjain apa aja. Itu namanya kalimatnya kalimat berita. Jadi kalau di sini diumpamakan fa illam yakun lau hayaun yahjazuhu an maharimillahi. Kalau kamu tidak punya rasa malu yang dapat menghalangi kamu, rasa malu ini dapat menghalangi kamu dari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Kalau nggak punya seperti itu, jadi penghalangnya sudah tidak ada. Fasawaun alaihi fa'ala shaghair wal tikabil kabair. Sama aja sama dia. Ngerjain dosa besar atau dosa kecil, biasa aja. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, qala badum manaul wa'id. Nah, yang kedua mengatakan ini tetap perintah. Tetap perintah kalimatnya. Kalau kamu tidak punya malu, kerjakan apa yang kamu mau. Perintah. Kalau perintah seperti itu apa artinya? Kerjakan apa yang kamu mau. Maka kalau kalimatnya seperti itu, maknahu al-wa'id, ancaman. Artinya ancaman. Kayak kita ngancam, ya udah kalau kamu mau begitu kerjain dah, suka hatimu. Itu ancaman. Ancamannya apa? Kaqaulihi ta'ala i'malu ma syi'tum.
Seperti ada firman Allah, "I'malu", silakan kamu kerjakan apa yang kamu mau. Ai isna'u masita fa innallaha mujazika. Kerjain apa yang kamu mau, nanti Allah akan balas, akibatnya tanggung sendiri, begitu kira-kira. Ya, ini perintahnya. Udah, kalau kamu nggak punya malu, kerjakan apa yang kamu mau, nanti juga akibatnya kamu akan terima. Nah, itu redaksinya. Kalimat pertama mengatakan bahwa berita, pengertiannya orang kalau udah nggak punya malu, begitu pengertian berita nih. Orang kalau udah nggak punya malu, ya nggak ngerti perbuatan jelek, nggak ngerti perbuatan baik, nggak ngerti perbuatan haram, nggak ngerti halal, dia kerjakan aja karena dia udah nggak punya malu. Orang seperti itu. Tapi yang kedua mengatakan, kalau kamu nggak punya malu, diancam. Kalau kamu nggak mau, silahkan kerjakan. Nanti juga resikonya lo tanggung sendiri. Gitu. Itu beritanya, kata ulama kayak begitu. Ini artinya apa? Rasa malu itu perlu. Rasa malu itu perlu ada pada kita. Karena dengan sebab rasa malu yang kita miliki, dia dapat menolak kita dari melakukan perbuatan yang tercela. Kalau dari agama sih, dia dapat menghalangi kita daripada perbuatan-perbuatan yang haram. Perbuatan haram itu, ya. Jadi dia katakan, qala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat begini cara memahaminya. Unzur maturid, lihat apa yang kamu ingini. Jadi kalau kita punya keinginan, lihat tuh keinginan kamu. Intaf'alu, jika kamu kerjakan, fa in kana dzalika mimma la yastahi minhu fa'al minhu. Lihat apa yang kamu ingin kerjakan. Lihat, mau ngapain kamu? Mau kerjakan apa? Lihat itu. Kalau kamu tidak malu ngerjain itu, silahkan kerjakan. Begitu pemahamannya. Kalau kamu nggak malu, silahkan kerjakan. Fa inna dzalikal fi'lu yakunu jariyan ala nahjis sadat. Karena perbuatan itu adalah ya sesuai dengan manhaj yang baik, yang benar. Berarti perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Kalau kamu nggak malu seperti itu, ya memang rasa malu itu naluri, si naluri bawaan, tetapi dia bisa rusak. Dia bisa rusak dari kebiasaan. Misalnya begini, ada orang nggak malu kalau keluar rumahnya, misalnya wanita keluar rumahnya pakai baju pendek apa begitu, itu nggak malu seperti itu. Itu berarti rasa malunya sudah hilang. Jadi bisa berubah, nggak malu. Dia nggak malu begitu. Ada orang nggak malu kalau dia ketahuan bohong, biasa aja dia kayak begitu. Ini udah rusak tuh. Itu harusnya kan orang kalau berbuat jelek, kemudian dia itu ketahuan sama orang, malu. Tapi ini nggak malu. Jadi benar-benar rasa malu itu menjadi perlu sekali. Sampai ada dikatakan begini, tapi kalau kamu malu, itu kalau saya kerjakan begitu, kemudian orang lain tahu, orang lain aja tahu, malu saya, jangan kerjain kalau begitu. Jangan kerjain kalau begitu. Walidha qala al haya'u khairun kullah.
Oleh karena itu, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, al-haya'u khairun kullah. Yang namanya malu pasti baik semuanya. Kalau yang namanya malu baik semuanya. La ya'ti illa bikhair, dia tidak akan mendatangkan kecuali yang dia datangkan adalah kebaikan. Jadi ini kepengertiannya, punya rasa malu, punya harga diri. Itu bagus orang punya harga diri kayak begitu. Kalau nggak punya harga diri, wasabata anal haya subbatu minal iman. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwasanya malu itu sebagian daripada iman, cabang daripada iman. Dan di sana katakan al imanu sab'un wasitina atau sab'un wa sab'un tis'un wa sab'una atau tis'un wasitina subbah. Iman itu ada 79 atau 69 cabang. Jadi iman itu banyak cabangnya begitu. Ya kita tahu ya, ada orang misalnya misalnya begini, imannya dalam ibadah sholat kuat. Cabangnya kuat, cabang iman dalam ibadah sholatnya. Tapi ibadah sodakonya pelit. Kan bisa ada orang begitu. Ya karena iman bercabangnya. Ada yang ibadah sodakonya kuat, tetapi sholatnya susah. Jadi iman itu banyak cabangnya. 79 atau 69 cabang. Nah dikatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu cabang daripada iman. Paling tinggi cabangnya iman itu yang kualitasnya paling tinggi apa? Hah? Bukan. Itu berkata asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa naha, paling rendah apa? Imatatul adza anit thoriq, nyingkirin yang bahaya di jalan. Jadi orang kalau nyingkirin bahaya di jalan masih punya iman. Itu cabang iman juga kayak begitu. Nah, jadi di sini dikatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Wa fi hadisin, ada hadis lagi yang mengatakan begini. Idza aradallahu bi abdi halakan naza'a minhul haya. Kalau Allah menghendaki kebinasaan, kecelakaan bagi seorang hamba, dicabut rasa malunya orang itu. Jadi orang kalau sudah tidak punya rasa malu, dicabut dia, ya, dicabut rasa malunya, pertanda orang itu alamat halaka, binasa. Apa sih yang dimaksud binasa di sini? Yang dimaksud binasa di sini kalau di dunianya orang itu terjerumus kepada perbuatan maksiat. Tetapi kalau pengertiannya, kalau halaka di akhirat berarti dia akan masuk neraka. Jadi bahasanya begitu, kalau dianggap celaka berarti masuk neraka orang itu. Orang itu orang-orang yang celaka nanti di akhirat. Jadi kalau dicabut rasa malu kita, ya udah, tandanya kita akan celaka. Itu hadisnya yang sekarang ini. Jadi kita itu perlu memelihara rasa malu kita. Itu perlu kita pelihara. Emang sih bagi orang-orang yang sudah level makrifah, kata dia, sebenarnya yang sebenar-benar malu itu adalah malu kepada Allah. Jadi dia malunya kepada Allah, bukan kepada manusia. Tapi tidak mengapa kita malu kepada manusia, sebab kalau itu melakukan suatu isyarat, suatu tanda, kalau kepada manusia saja dia tidak malu, pasti kepada Allah lebih tidak malu. Soalnya nggak kelihatan, begitu, nggak kelihatan Allah. Kalau sama orang udah nggak malu, sama Allah juga pasti lebih nggak malu lagi. Tapi kalau orang sudah bisa malu kepada Allah, pasti kepada manusia dia juga akan malu.
Makrifatnya kayak begitu. Malunya seperti apa diumpamakan orang-orang soleh? Orang-orang soleh itu walaupun di kamar mandi sendirian, dikatakan gelap, dia nggak mau mandi telanjang, malu sama Allah. Oh, begitu dia. Orang lain nggak ada yang tahu, tapi dia pernah malu sama Allah. Terus tingkatan yang lebih tinggi lagi apa? Dia malu sama Allah kalau di tempat-tempat ketaatan, nih tempat-tempat ketaatan, katakanlah kalau kita orang itu di tempat maulid, ya, ataupun tempat majlis taklim, dia kagak ada, malu dia sama Allah. Dan dia juga malu kepada Allah kalau dia ada di tempat-tempat maksiat. Itu tingkatannya kayak begitu. Itu malu yang benar, karena malu ada dua macam juga. Ada mahmudah, ada mazmumah. Mahmudah itu artinya malu yang terpuji. Yang mazmumah malu yang jelek, tercela. Emang ada? Ada. Sekarang makanya udah mau sadar kita, ya, kata istrinya nih, udah tua, udah apa, sudah sono aja dah, sholatnya jangan di rumah aja, di masjid. Malu gua. Itu karena ada orang begitu, gak ada, malu gua, karena nggak biasa begitu. Jadi yang begitu namanya malu yang tercela. Yang di sana sih dicontohkan bukan begitu. Kita malu bertanya, ya, malu bertanya, padahal yang kita mau tanyakan adalah sesuatu yang penting dalam kita beragama. Tapi kenanya malu gua. Sebentar ketahuan banget gua tololnya. Nah, itu tercela, malu begitu. Karena itu penting dalam urusan agama. Itu malu yang tercela. Kayak begitu. Tidak akan terjadi malu yang tercela kalau pandangannya, orientasinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, itu hadis itu ya. Pokoknya orang kalau udah nggak punya malu, udahlah. An Abi Amrin wakila Abi Amroh. Dari Abi Amr ada yang bilang namanya Abi Amroh. Jadi Amroh. Sufyan bin Abdullah, Sufyan abna As-Saqafi radhiyallahu anhu qala. Dia berkata, qultu, aku berkata. Siapa nih ngomong? Sufyan bin Abdullah. Ya Rasulullah, bacanya ya Rasulullah ya. Kalau jangan-jangan Rasul baca ya Rasulu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami kaulan. Katakan kepadaku di dalam Islam. Begitu bahasa artinya, pengertian, tapi ajarin ya, di sini dari apa? Selalu ajarin ya. Katakanlah kepadaku, ajarin, atau beritahukan aku fil Islam, dalam masalah Islam, kaulan, suatu perkataan, la as'alu anhu, yang tidak akan aku bertanya perkataan itu ahadan, kepada siapapun. Udah, kalau nanti kalau udah dijilang ini, saya merasa cukup, saya merasa puas, saya merasa paham, nggak nanya lagi sama siapa-siapa. Dia minta nanya begitu sama Rasul tentang Islamnya. Pokoknya kalau udah dikasih ini, saya merasa cukup dah, ya. Nggak perlu, saya udah paham, nggak perlu saya nanya kepada siapa-siapa lagi. Begitu dia minta. Ghairaka, selain kepada engkau, kalau kepada engkau saya nanya. Qala, kemudian Rasul berkata, kul amantu billahi summastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian kamu istiqomah. Jadi kalau tadi mah ngomongnya, aku beriman kepada Allah, dah titik. Kamu harus istiqomah terus begitu. Itu perintahnya. Jadi suruh jawabkannya, katakanlah aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian kamu harus istiqomah.
Wah, ini nih yang dia minta, kalau dia bisa laksanakan. Hadis ini menjelaskan kepada kita, pertama pentingnya iman. Kita harus beriman, tetapi setelah kita beriman, kita harus istiqomah. Yang susah itu istiqomah, yang susah. Ada nggak di sini ya? Saya tadi udah nyorot-nyorot juga sedikit ya. Kata dia begini, kul amantu billah, aku beriman kepada Allah, ay jaddidi imanakum biqalbika wa lisanika litastahdira jami'a ma'anil Islam wal imanis syar'i. Perbaharui imanmu, baik yang ada iman dalam hati ataupun dalam ucapanmu, agar kamu dapat menghadirkan semua pengertian-pengertian Islam dan iman secara syar'i. Perbaiki. Jadi kul amantu billah. Oh, kul amantu billah ya? Apa amantu aja? Hah? Amantu billah ya? Kul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Artinya perbaiki iman kamu, baik yang ada iman dalam hati ataupun ucapanmu, supaya kamu dapat menghadirkan segala pengertian Islam dan segala pengertian iman. Udah begitu, summastaqim, kemudian kamu itu harus istiqomah. Apa? Ala ta'at, kepada taat kepada Allah, wa intihai an jami'il mukhalafat. Lalu kamu harus berhenti dari segala sesuatu yang menyelisihi iman. Begitu. Ini kan berat ini. Ya. Jadi udah kita beriman, kita beriman kita, kemudian kita harus istiqomah, taat kepada Allah sesuai dengan keimanan kita. Dan taat kepada Allah itu tidak bisa kecuali juga harus berhenti dari yang menyelisihinya. La ta'atil istiqomah itu ma'asai'in mal-iwaj. Sebab tidak mungkin orang bisa beristiqomah itu, la ta'atil istiqomah, ia tidak mungkin bisa mendatangkan istiqomah ma'asai'in mal-iwaj, dengan sesuatu yang masih bengkok. Nggak bisa orang istiqomah iman kepada Allah tapi mau melaksanakan perbuatan yang menyelisihi imannya. Jadi yang sulit ini, ya, ini yang sulit. Saya baca ya. Wa ghayatul istiqomati wa nihayatuha, puncak dari istiqomah, ya, puncak dari istiqomah, alla yaltafital abdu illa ghairillahi ta'ala, bahwa seseorang itu tidak berpaling, la yaltafitul abdu, tidaklah menoleh, tidaklah berpaling seorang hamba, ila ghairillahi, kepada selain Allah. Kalau gitu apa artinya? Jadi yang puncak istiqomah itu seseorang seorang hamba tidak berpaling kepada selain Allah. Jadi dia hanya selalu kepada Allah. Jangan berpaling kepada Allah, selain Allah. Itu istiqomahnya. Wahya darajatul quswa allati biha kamalul ma'arif wal akhwal wasifatil qulub fil a'mali. Ini merupakan derajat yang paling tinggi. Allati biha, yang derajat itu merupakan kamalul ma'arif, bukti sempurnanya iman dia kepada Allah, makrifat dia kepada Allah, wal ahwal, dan keadaannya, wasifat, dan sifatnya, wasifatil qulub, dan sifat hatinya, fil a'mali, ya, dalam segala perbuatan. Jadi susah sini.
Nggak jawab. Dia suruh nanya begitu, dijawabnya kayak begitu. Kamu harus beriman kepada Allah. Katakan, aku beriman kepada Allah. Nah, setelah itu kamu harus istiqomah. Istiqomah konsisten dengan keimanan kamu. Yang susah istiqomah. Sebab istiqomah itu pengertian pernah keluar sekalipun, tergelincir sekalipun. Sampai kapan? Sampai mati. Itulah istiqomah artinya. Kita juga kan dalam nilai yang kita terima juga kayak begitu ya. Kalau memang nggak terus-menerus, sekali tergelincir, udah nggak istiqomah lagi orang. Sampai dia mati. Katakanlah begini contohnya. Ada karyawan itu atau pegawai itu kerja jujur, udah 30 tahun dia jujur, cuman 2 hari dia korupsi, jadi nggak dia orang jujur, hilang itu semuanya. Itu artinya dia nggak istiqomah, begitu loh maksudnya. Padahal udah 30 tahun dia jadi orang jujur. Jadi itu yang dikatakan. Kemudian kamu harus terus taat kepada Allah, ya. Jangan sekali-kali menyimpang. Sebab kalau kamu menyimpang berarti tidak istiqomah. Dalam hal ini harus konsisten dengan keimanan kamu kepada Allah. Jadi istiqomah memang itu susah. Sehingga sana dikatakan begini, hanya orang-orang besar saja yang bisa melakukan istiqomah. Karena kenapa kita sulit melawan istiqomah? Supaya kita bisa istiqomah, kenapa? Itu harus menyelisihi, harus melawan kebiasaan kita. Istiqomah kayak begitu. Karena kita harus melawan kebiasaan kita. Kita biasanya nggak begitu. Sekarang harus begitu terus kita lawan. Lama-lama ya makin berat. Kalau kita misalnya istiqomah dalam ibadah sholat duha. Selalu sholat duha. Setiap hari sholat duha. Itu memang berat itu begitu. Kemudian beberapa saat kita nggak sholat duha, nggak istiqomah namanya begitu. Kan berat istiqomah, nggak istiqomah namanya begitu. Pokoknya ini yang namanya istiqomah memang berat kita banget ini. Kalau rajin, wah tiap malam kita sholat tahajud. Udah 2 tahun kita tiap malam sholat tahajud. Tiba-tiba sekarang udah 2 bulan apa nggak sholat, nggak istiqomah namanya. Nah istiqomah seperti itu. Itu yang dimaksud tadi. Jangan sekali-kali kita itu melenceng keluar. Tapi tadi dikatakan ya, istiqomah yang paling baik adalah kita tidak berpaling seorang hamba kepada selain Allah. Jadi hatinya itu selalu kepada Allah. Tadi iman banyak ya, bang cabang ya. Kita ambillah yang gampangan dulu, dikit-dikit dulu. Istiqomah kita tentang cabang yang mananya kita harus istiqomah dulu. Harus seperti itu. Kita harus latih dulu diri kita. Nanti kalau sudah lama-lama seperti itu, insya Allah baru kita bisa istiqomah. Nah inilah kalau memang dia minta diunjukin apa nih suatu dalam agama, dalam Islam, supaya saya udah nanya begini, nggak nanya-nanya lagi, saya udah paham, pokoknya saya kerjakan udah semuanya mencakup itu, kamu beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu